kegiatan GUMUN, Guru Mengajar untuk Nusantara. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang prakarya. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Nah, untuk materi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Guru kita, Ibu Irma Suryani Harahap, SPD. Beliau berasal dari SMP Negeri 2 Woyla, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Dan sebagai moderator hari ini, saya sendiri, Ibu Santi Yusuf, dari SMP Negeri 1 Tilamuta, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Nah, sebelum kegiatan kita mulai pada hari ini, saya akan membacakan dulu ya peraturan untuk bisa join di Vkon ini. Yang pertama, peserta dilarang membunyikan mikrofon selama presenter menyajikan materi. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama pemateri memaparkan materinya. Yang ketiga, peserta akan diberikan waktu tanya jawab dan bisa dilakukan di kolom chat atau mengklik tangan untuk berbicara langsung dengan pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Keempat, peserta dilarang gaduh selama pemateri berlangsung, jika masih tetap akan dikeluarkan dari room Vkon. Yang kelima, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh host. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk Ibu Irma sebagai pemateri kita hari ini, saya persilakan untuk membawakan materinya. Kepada Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Santi Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan atau melaksanakan video conference ini. Nah, sebelumnya izinkan saya ada sedikit pantun. Pucuk merah tumbuh di taman, bibit salam ditancapkan. Salam kenal teman-teman, Assalamualaikum saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul atau bertemu di dunia maya atau di video conference pada hari ini, hari Kamis jam 9 waktu Indonesia Barat. Seiring salam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke ilmu yang berpengetahuan. Yang saya hormati Bapak Instruktur, Bapak Sri Wahono. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Santi Yusuf. Dan yang saya sayangi dan saya hormati juga Ibu Bapak yang telah hadir dan juga siswa-siswi yang telah masuk ke dalam room kami ini. Adapun materi hari ini tentang pelajaran prakarya. Kalau di kurikulum itu prakarya yang bagian B ya, pilihan yang B. Karena itu hanya yang B, prakarya, seni budaya, dan penjas. Sebelumnya, sebelum kita memulai, ibu-ibu bisa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk membentuk karakter siswa. Bisa dengar sebentar Ibu ya, kita sama-sama bernyanyi. Ya Bu. Ayo adik-adik bisa menyanyi sama-sama ya. Mic-nya bisa di-on-kan ya? Nyanyi bisa di-on-kan mic-nya. Oke, ada dengar Ibu? Bisa. Dengar Ibu ya? Ya, bisa dengar, Bu ya. Ya. Aku di sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia
bangsa dan tanah tanah air. Mari, ayo adik-adik menyanyi semua. Hiduplah tanahku, Hiduplah hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. semuanya. Bangun Bangunlah jiwanya, jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Merdeka, 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 tanahku, negeriku, cinta. Ya Raya, merdeka, merdeka. merdeka, aku Aku yang kucinta Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya. Ibu-ibu. Ya, Terima kasih banyak yang sudah ikut bernyanyi. Kita lanjut. Adapun tujuan materi kita hari ini yang pertama, agar peserta didik dapat mengetahui atau dapat menjelaskan pengertian tentang sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang kedua, di sini tujuannya agar siswa-siswi atau peserta didik dapat mengetahui teknik tentang pengolahannya, bagaimana perancangannya, prinsipnya, prosedur pembuatannya, dan penyajiannya serta kemasannya. Setelah itu, yang ketiga tujuannya, peserta didik dapat atau bisa menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Langsung ya, Ibu, Bapak, atau siswa-siswi, kita masuk terus ke kerajinan bahan lunak. Mungkin kita pernah mendengar ya, atau kita pernah pergi ke pusat perbelanjaan atau berbagai tempat lain seperti pameran dan tempat-tempat wisata di daerah tempat tinggal kita. Banyak sekali kerajinan dari bahan alam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti tanah liat atau disebut dengan keramik. Setelah itu getahnya tuh yang berasal dari Kalimantan, bros dari plastik, bunga, ya, perabotan, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, untuk lebih memahaminya, kita dapat sama-sama mengetahui bagaimana teknik-teknik, prinsip-prinsipnya, jenisnya tentang kerajinan bahan lunak. Pengertian kerajinan bahan lunak adalah kerajinan bahan lunak, suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak. Ya, namanya bahan lunak, berarti bahan dasarnya ya lunak. Itu yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak. Selanjutnya kita sebelum mengetahui cara-caranya, kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak.
Dan ini adalah contoh dari kerajinan bahan lunak. Di sini ada bisa kita perhatikan dari keramik, dari fiberglass, dan lain-lain. Nah, prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak ada 3. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan ini dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Jadi maksudnya keterampilan teknik. Sedang yang ketiga, daerah dan tradisional. Kerajinan ini merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Selanjutnya, kerajinan dari bahan lunak masih adalah merupakan kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak, lentur, lembut, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam, buatannya memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemanduannya. Pemanduan yang dimaksud di sini adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Paduan juga dapat dilakukan dengan bahan berupa serupa, tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Secara umum, jenis kata ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut. Dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Maksudnya di sini, ketika membuat kerajinan bahan lunak, kita harus melihat atau mempertimbangkan kira-kira produk ini dapatkah untuk mempercantik diri kita atau dalam menggunakan busana, seperti kalau misalnya kita membuat aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kita harus melihat juga atau mempertimbangkan produk tersebut. Bagus nggak untuk kita atau orang lain yang memakainya. Selanjutnya, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas atau dipasangkan pada kotak yang lain. Maksudnya, kerajinan bahan lunak ini dia bisa berfungsi ke tempat benda yang lain, misalnya tidak dipergunakan lagi. Misalnya mungkin tempat tisu itu sudah rusak, jadi hiasan keramik itu bisa kita pindahkan ke tempat yang lain. Selanjutnya, kelengkapan rumah dan bangunan. Produk kerajinan yang dibuat dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah, bangunan tertentu. Selanjutnya, kelengkapan untuk keperluan upacara atau adat. Banyak ritual upacara adat Nusantara tentunya bervariasi.
kerajinan bahan lunak yang dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara, contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Ya, lilin nanti dalam kerajinan bahan lunak bisa kita buat lebih bagus lagi. Biasanya kalau kita lilin hanya berbentuk panjang, lurus, seperti itu. Tapi di dalam prakarya bisa kita buat seperti lilinnya, dan kita cetak dengan bunga mawar, gitu ya, atau kita buat menjadi cetakan yang kita inginkan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi 2. Atau contohnya di sini ada nanti tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu atau bubur dari kertas, dan floor clay. Ini adalah contoh-contoh dari kerajinan bahan lunak. Yang pertama tanah liat, kedua floor clay, ketiga kulit, ini kulit, getah nyatu, dan bubur dari kertas atau dari tisu. Ini adalah contoh dari aneka bahan lunak buatan, yaitu gips, fiberglass, sabun, lilin, dan parafin. Kalau yang tadi itu yang bahan lunak dari alam. Sedang yang dimaksud dengan bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Nah, itu yang tadi tanah liat, adanya di alam sekitar kita. Kulit, seperti itu juga, bubur, tisu, atau kertas-kertas. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak. Contohnya seperti ini, ada sabun, ada parafin, ada lilin, ada fiberglass, dan lain-lain. Ya tadi ya, keragamannya dibagi menjadi 2. Yang pertama bahan lunak alam. Setelah itu contohnya bahan lunak alam ada tanah liat, kulit, getah, dan eceng gondok berupa pisang, daun pandan, dan lain-lain. Nanti di sini siswa-siswi atau adik-adik bisa bertanya kalau memang ada pertanyaan supaya kadang tidak jenuh ya, boleh. Selanjutnya bahan lunak buatan ini adalah floor clay dan plasticine, fiberglass, lilin, gips, dan sabun. Ya. Dalam proses produksi kerajinan bahan lunak, harus kita memperhatikan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama, kegunaan yang disebut dengan utility. Ya, yang dimaksud dengan benda kerajinan harus menggunakan nilai kegunaan atau nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya, mangkuk, untuk apa gunanya dibuat? Bisa kita gunanya untuk tempat sayur, tempat gulai, dan lain-lain. Setelah itu, yang kedua, dalam membuat perancangan benda kerajinan, kita harus melihat kenyamanannya atau comfortable-nya. Ini dimaksud benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, kalau kita membuat
cangkir untuk lebih kenyamanan kita atau menyenangkan pemakaian kan lebih bagus kita buat cangkir itu dengan ada pegangannya di tangan kita, tidak langsung bulat langsung kita pegang, tapi ada kupingnya sehingga kita nyaman untuk memegangnya. Itu masuk syarat yang kedua. Yang ketiga, keluasannya atau flexibility. Yang dimaksud ini adalah benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Jadi di situ harus ada keserasian antara bentuk, wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu. Misalnya kita ingin membeli sepatu harus sesuai dengan anatomi ataupun ukuran kaki kita. Jangan kita beli sepatu atau kita buat sepatu yang kekecilan atau kebesaran. Makanya nanti dia tidak masuk ke dalam syarat perancangan benda kerajinan. Tidak flexibility atau tidak luas. Atau kita membeli baju ya. Baju. Kalau yang besar berarti kita harus beli atau buat baju yang XL atau XLL. Yang keempat, keamanan. Ini salah saya tulis ini, keamanan atau safety. Nah, di sini benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, maksudnya keamanannya. Jadi jangan sampai kita buat benda kerajinan itu membahayakan kita. Contohnya kita buat piring dari serat kelapa misalnya. Kita harus mempertimbangkan komposisi zat, pelapis warnanya yang akan dipakai, bahaya atau tidak jika digunakan sebagai tempat makanan. Seperti itu keamanannya. Yang kelima, keindahannya atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja ya. Jadi kalau benda indah langsung kita tertarik kalau melihatnya atau langsung suka. Jadi keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya bisa kita lihat dari bentuknya, hiasannya atau ornamen, dan bahan bakunya. Itu yang dimaksudkan keindahan atau estetis. Nah, itulah syarat-syarat. Ada 5 syarat-syarat perancangan benda kerajinan bahan guna. Bagaimana? Kita lanjut? Lanjut, Bu. Atau kita buat sedikit ini ya, biar enggak ini. Oh iya. Kita berpantun dulu ibu-ibu atau adik-adik. Ya. Pernah dengar yang lagu seperti nanti saya pantun nanti disambung dengan yang lain bisa kan? Ya. Ya, Bu. Oke, kita berpantun ria ya adik-adik. Ya, ini pantunnya akan dibimbing sama Ibu Irma. Ayo Bu, silakan. Iya, saya kasih contoh dulu seperti ini, nanti saya lagu, nanti saya pantun, baru nanti disambung oleh Bu Santi. Selanjutnya Ibu Santi menyuruh siapa yang Ibu mau ini ya. Oke. Siapa yang Ibu inginkan nanti, siapa atau Ibu Mutia, Ibu siapa, Ibu Yuliana dan lain-lain. Seperti ini ya. Mungkin Ibu sering dengar suaranya di sekolah, mungkin sering buat. Rasa sayang sayange, ku lihat nona manis, rasa sayang sayange. Seperti itu, nanti saya pantun, nanti tapi sama-sama ya waktu rasa sayangnya ya. Jangan sendiri, sendiri nanti nggak enak. Oke deh, kita coba Bu ya. Rasa sayang-sayangnya kita sama-sama. Rasa 1, 2, 3. Rasa sayang, rasa sayang, lihat nona manis, rasa sayang. Air dingin badan menggigil, sabun habis apa gantinya?
Ibu Irma, Ibu dipanggil, salam kenal untuk semua. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, ku lihat mana manis rasa sayang, sayang. Silakan Ibu Santi. Aduh, saya nggak bisa bantu. Ayo Ibu Santi. Yuliana, bisa dibantu Bu? Nanti kena hukum nyanyi kalau nggak ini. Bentar. Ayo lanjut. Ibu Santi dulu. Rasa Moderator dulu. sayang, rasa sayang, 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 sayangi, ku lihat dan mana manis manis dari rasa sayang, sayang, sayangi. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Lanjut Ibu Yuli. Ya, Ya, oke. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat nona manis dari jauh, rasa sayang, sayang, waktu malam gelap gulita, orang muda cepat tua, apa tentang ibu suka, aku sanggup terima semua. Ibu Yuli bisa. Sayangi, ku lihat mana manis Dari jauh, rasa Sayang, sayang, Ayo, siapa yang bisa? Untuk Adik Priska bisa ya? Oh, Priska. Priska Moridu. Priska udah Ayo keluar. Ibu Priska. Adik Bude. Untuk Ida Mima bisa Bu? Ayo, nggak ada yang tahu Bu. Nggak ada yang ini ya. Aduh. Ya, ya. Oke, lanjut Bu. Oke lah. Lanjut Kalau lagi Lah, Ibu Irma. lanjut Bu Oke. Ibu. Makasih Ya. Ibu Yuliana. Seharusnya Bu Santi dihukum nyanyi nih. Oh, Ibu Santi dulu. Iya, Ibu Santi dukung nyanyi aja. Nanti berdua aja Bu ya. Nanti kita berdua aja. Oke Bu, dilanjutkan Bu materinya. Oke, lanjut. Nah, tadi itu adalah syarat-syarat perancangannya ada 5. Ice breaking. Sekarang kita masuk ke yaitu sekarang kerajinan bahan lunak alam. Adapun bahan-bahan dan alatnya, yang pertama adalah yang jelas karena kita buat di sini tekniknya pembuatan kerajinan bahan lunak yaitu kerajinan tanah liat, maka otomatis bahan utamanya adalah tanah liat. Yang kedua, alatnya bisa beberapa alat seperti butir, kawat benang, motong tanah, rol kayu, atau alat putaran tangan, walaupun ada alat putaran kaki. Itu adalah alat dan produksi pembuatan kerajinan. Sedang teknik-tekniknya ada beberapa teknik di sini. Yang pertama, teknik pijit dan tekan atau dengan pitch. Biasanya kalau kami di SMP lebih memakai sering teknik yang A, B, seperti itu. Karena lebih mudah dengan teknik pijit tekan, yaitu dengan menggunakan tangan. Teknik pembuatan kerajinan ini secara manual dengan tangan dan dipijit-pijit, ditekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang kita inginkan dengan menggunakan jari-jari tangan, yaitu teknik pijit tekan. Sedangkan teknik pilin, caranya yaitu teknik pembuatan keramik secara manual dengan cara tanah digulung hingga berbentuk pilinan tanah. Kita gulung seperti nanti bisa dari gumpalan yang besar, bulat, kecil. Kita gulung-gulung, akhirnya akan menjadi besarnya seperti lidi ataupun pulpen ya, ibu-ibu atau adik-adik. Seperti itu, nanti baru kita bentuk sesuai yang ingin kita inginkan atau yang ingin kita buat dari teknik itu. Nanti akhirnya karena kita filin atau foil, bisa seperti tali dia ya, panjangnya. Tapi tidak bisa panjang hampir bermeter-meter, hanya paling setengah meter seperti itu. Karena nanti kalau panjang kali dia akan putus. Yang ketiga, teknik lempengan, yaitu disebut dengan slab.
Di dalam teknik lempengan ini ada beberapa lagi, ya dibagi menjadi dua. Pertama, bentuk silinder. Di-roll atau dipotong persegi dan digabungkan membentuk silinder. Ini digunakan kalau seperti ini, teknik lempengan ini harus kita cetak dulu dengan roll atau dengan cetakan kue, atau kalau tidak ada cetakan kue dengan botol Kurnia atau botol ABC itu untuk ini ya, membuat cetak lempengannya. Nanti baru setelah itu kita gabungkan menjadi bentuk silinder. Yang kedua, bentuk persegi. Bentuk persegi ini lebih gampang karena yang sudah kita roll tadi atau kita roll dengan botol, kita buat persegi dan dirapatkan dari sisi ke sisinya. Kita buat petak segi 4, misalnya kita ingin membuat segi 4, tanah itu kita gulung atau kita roll segi 4, setelah itu kita gabung ke sisi-sisi yang lainnya. Teknik ada teknik cetak. Teknik cetak. Teknik pembuatan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk dengan jumlah banyak. Teknik cetak dibagi menjadi dua juga, seperti cetak kering dan teknik tekan atau press. Yang terakhir, teknik putar. Teknik putar pembentukan keramik dengan menggunakan alat putar kaki ataupun dengan alat putar tangan. Seperti itu teknik-tekniknya. Kita lanjut. Ini kita akan masuki tentang kerajinan bahan alam, yaitu keramik. Keramik berasal dari kata kramos, yaitu bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah, yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat ini memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk, elastis ya. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Ini bahan produk pembuatan kerajinan keramik. Ini bermacam-macam contoh tanah liat, karena di masing-masing daerah pasti akan berbeda tanah liatnya. Ada yang tanah liatnya ada berwarna kuning, coklat, atau bagaimana, seperti itu. Ini adalah alat-alatnya kerajinan keramik. Tadi yang saya bilang ada pasir, kawat benang, potong tanah, spon, roll kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Ini dengan alat-alatnya. Sekarang sampai di sini dulu sebelum kita nanti lihat video tentang pembuatannya. Ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Irma atas materi yang telah disampaikan tentang kerajinan bahan lunak. Nah, untuk adik-adik yang ingin bertanya, boleh lewat chat atau boleh langsung ke Ibu Irma ya, atau ada Bapak Ibu yang belum memahami atau ada ingin yang ditanyakan, boleh langsung ke Ibu Irma atau melalui chat. Dipersilakan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan.
Kalau belum ada, ini saya boleh bertanya Bu Irma. Ya, boleh. Silakan Ibu Santi. Ya, kalau di sekolahnya Ibu, ini anak-anak sudah praktek ini Bu ya, untuk kerajinan bahan lunak. Nah, untuk hasilnya itu diapakan Bu? Misalnya dibuat apa, untuk dijadikan apa? Kalau untuk yang di SMP 2 Woyila Bu. Oh ya, Ibu Santi, terima kasih. Kami di SMP 2 Vela memang sudah beberapa kali membuat tentang kerajinan bahan lunak. Yang pertama karena di sini daerah bukan kota ya, daerah di pelosok. Jadi yang utama sering kami buat kerajinan dari tanah liat. Dan hasilnya itu kami letakkan nanti yang terbaik kami letakkan di tempat ruang kerajinan atau di dalam kelas mereka nanti kami letakkan atau kami pajang di situ. Tapi yang ada lebih bagusnya nanti akan kami simpan karena untuk buat pameran. Kadang di sini kadang ada per tiap tahun pameran per sekolah di kabupaten. Jadi yang paling bagusnya nanti ada kami simpan terus ini supaya tidak rusak dan ada inventaris ketika ada pameran sudah ada barang yang akan kami pamerkan seperti itu Ibu. Ya, berarti untuk hasil karya siswa itu disimpan untuk kalau misalnya ada kegiatan pameran atau ada lomba-lomba kerajinan nanti itu ditampilkan Bu. Apa tidak ada misalnya terobosan lain untuk dibuat misalnya satu kelompok kerajinan, kemudian hasilnya dijual belikan begitu Bu? Mungkin ada pemikiran sampai ke sana mungkin supaya kan anak-anak ada kerajinan setelah lulus dari SMP mereka punya keterampilan tersendiri begitu kan. Apalagi untuk kerajinan bahan lunak kan ada beberapa teknik yang apa ya yang mereka kuasai, ada teknik pijit, tekan, ada teknik ilit, tengan dan seterusnya. Itu tidak ada misalnya ada satu kelompok membuat teknik pijit tekan, satu kelompok ada untuk teknik ilit. Nah, hasilnya itu mungkin bisa dijual belikan atau ya seperti itu buat dijual belikan atau ini ke konsumen yang lebih besar lagi kira-kira. Mungkin seperti itu Bu. Iya Bu Santi, pemikirannya ada seperti itu kan. Cuma bagaimana ya kita bilang namanya kehidupan di desa itu kan. Ya. Untuk mau mereka itu udah alhamdulillah Ibu. Maksudnya mereka mau membuat itu kita udah syukuri kali itu. Untuk itu memang agak siswa itu masih kurang lah. Untuk kedepannya gimana, pernah saya ajak gimana kalau kita buat dari jagung itu kan banyak di sini di kampung kan. Kita buat menjadi kerajinan, kalau bisa kita jual atau kita jual sama kita dulu, kata saya bilang. Kita bawa ke kawan-kawan tadi. Iya. Tapi memang kurang berminat. Kan ya, masih kurang nih. Sudah seperti itu, tempat untuk di sini produksi untuk pembelian seperti itu sampai sekarang saya rasa tidak ada Bu untuk pembelian yang seperti itu kita bisa jual ke tempat-tempat yang ini ya. Seperti itulah Bu di tempat kami ini. Jadi hampir sama Bu dengan yang di sini ya. Oke, untuk adik-adik yang ada nih yang bertanya dipersilakan kepada untuk adik-adik mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang dipahami, ya silakan ya, bisa melalui chat atau bisa langsung ke Ibu Irma. Waktu kita tinggal berapa menit, Bu? Oh iya, kalau gitu kalau memang enggak ini kita buat masuk game ya. Oh iya, oke. Iya. Belum ya untuk sementara belum ada yang ingin bertanya ya. Boleh Ibu masuk game. Cuma ini saya perlu beberapa siswa yang mau coba. Ada yang mau dulu
Saya mau tahu dulu siapa yang kira-kira mau. Ya, siapa ya Boleh. yang bisa? Ada? Gampang kok, soalnya masih tetap yang materi Oh, kita ini. Bu, ini ada Saya buka dulu ya. Bu Irma. Halo Bu Irma, ini ada pertanyaan dari Iya. adik Friska Muridu. Nah, bagaimana cara membuat kerajinan dengan mudah? Karena saya belum memahami. Kira-kira ada cara untuk membuat yang lebih mudah lagi, Bu. Begitu. Bagaimana cara membuat kerajinan yang lebih mudah? Maksudnya kerajinan apa ini? Friska, bisa kan maksudnya kerajinan yang mana? Atau cara-cara untuk mempermudah, mungkin membuat membuat kerajinan dari tanah liat, mungkin ada cara yang lebih mudah, Bu. Kalau di sini kan ada beberapa teknik yang kita gunakan. Nah, Ya. mungkin ada kira-kira ada teknik-teknik lain yang mungkin tidak menggunakan alat atau lebih mudah begitu, lebih mudah dikerjakan untuk seusia anak SMP, begitu, Bu. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya, Bu? Ibu Ade Friska Muridu, Bu. Teknik yang paling mudah untuk kerajinan tanah liat ini yang tidak menggunakan alat, yaitu adalah teknik pijit tekan. Kita hanya menggunakan kedua tangan kita. Tapi sebelum kita membuat teknik itu, kita harus membuat desainnya dulu ya. Kita buat desain, beberapa desain, lalu desainnya kita pilih. Mana yang terbagus di antara desain-desain yang kita buat. Misalnya kita membuat pot bunga atau pas bunga. Kita buat beberapa, kita pilih bagaimana bentuknya yang kita buat. Baru kita membuat dengan teknik pijit dan tekan. Karena itu hanya menggunakan tangan. Kita pijit-pijit, yang kita buat. Kita ikuti langkah-langkah desain tersebut. Misalnya bulat memanjang seperti silinder atau seperti pas bunga itu bulat di bawahnya, ke atasnya agak sedikit kecil, seperti itu. Iya, Jadi baik. inilah teknik yang paling mudah Lebih mudah ya. teknik pijit dan tekan. Oke. Ya, bagaimana Friska? Sudah bisa dipahami, Nak? Jadi cara mudah untuk membuat bahan lunak tanpa menggunakan alat misalnya yaitu dengan tekan pijat dengan teknik pijit tekan. Oke, katanya iya, Bu, sudah paham. Nah, Bu, Iya, terima kasih. Bu, untuk melanjuti dari pertanyaan dari Friska, nah setelah setelah ini sudah terbentuk, misalnya kerajinan ini sudah terbentuk dari tanah liat, langkah selanjutnya diapakan, Bu? Setelah terbentuk, apa langsung dibakar atau kita keringkan dulu? Mana yang lebih duluan, Bu? Dikeringkan atau melalui pembakaran dulu? Kalau kita ada alat pembakar, setelah tidak langsung belum kering kali ya, Bu, langsung kita bakar bisa. Cuma kan kita kena posisi di sekolah tidak ada alat untuk pembakaran yang besar itu. Jadi kita keringkan di bawah sinar matahari, tapi tidak langsung ya, jangan langsung, nanti kalau langsung pecah-pecah dia. Oh, berarti jadi agak kayak diangin-anginkan begitu, Bu, ya? Iya, kalau langsung matahari langsung takutnya, Bu, pecah dia keramiknya itu. Seperti itu. Oke, ya. Friskanya sudah paham, Bu. Bisa diputarkan video yang Ibu? Terima kasih. Ya, bisa ditampilkan videonya, Bu. Karena tinggal 8 menit kemudian kita Sudah nampak ini, Bu? Ya, sudah. Ya, oke. Nanti kalau memang mau di HP bisa dengan klik halaman ini ya. Kalau memang mau di HP, cuma sini kan kita harus ini bisa dengan di halaman itu. Siapa yang mau coba? Ayo, siapa yang bisa menjawab di bawah ini? Manakah yang bukan contoh kerajinan dari tanah liat?
Bu Irma, bisa diperbesar Ya? linknya, itu nggak bisa kelihatan linknya Bu. minta diperbesar. Linknya Bu, link. Gimana caranya ini, Bu? Gimana caranya saya? Ya nanti di chat langsung aja Bu ya. Nanti linknya di chat langsung. Oke, siapa kira-kira taruh untuk siswa yang bisa menjawab? Ini ada pertanyaan. Di bawah ini manakah yang bukan contoh dari kerajinan dari tanah liat? A. Sandal, B. Gerabah, C. Vas, dan D. Guci. Kira-kira mana? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Ibu Santi aja kok enggak, Pak? Enggak ada yang ini. Oke. Misalnya ini salah, nanti otomatis kembali ke ini karena kita seperti miliuner ini. Who wants Oh, to be miliuner. Ya. Jadi, tidak ada masalah. Nah, oke Bu ya. Bu Santi ya. Ya. Apa? Bu Santi dulu ya. Ini sendal atau sandal, Bu? Sendal. Sendal ya Bu ya. Sendal. Yang Harus bukan. pakai linknya, Kak. Halo Bu Irma, harus pakai link. Iya. Hah? Harus pakai link atau langsung jawab aja? Langsung jawab aja Ibu di sini, jangan usah Oh, pakai langsung link, jawab pakai link. aja. Oh, Iya, sini aja. oh, oke. Sandal. Sendal. Ya. Kalau dia benar, berarti nanti Ibu lanjut ke 2 ya. Oke. Oke. Yes. Yes. Ye, oke. Kenapa? Ya. Apa ini, Pak Ibu? Oke, lanjut. Oke. Salah satu ciri kerajinan Harus diinstal ya. berbahan lunak adalah A. Mudah didapat, B. Harganya murah, C. Bentuknya bagus, D. Mudah dibentuk. Ayo, siapa adik-adik yang bisa menjawab? Ayo. Ayo, siapa yang Ini bisa? nanti adik-adik, ntar ibu-ibu, kalau adik-adik ada yang menjawab mau jadi relawan 1, nanti siapa yang benar betul semua akan saya kirim cenderamata dari saya. Asik. Waduh, Ini, mau dong. oke, ini ada Mau dong. cenderamata dari Aceh Barat. Bu Irma. Ya, ayo Bu Irma. adik-adik, ayo Bu semangat, Irma. semangat. Ayo. Bu Irma. Halo, Bu Irma. Iya. Ini apa Iya. namanya? Ini harus diinstal dulu ya, harus diinstal dulu ya kelas pintarnya. Ini saya sudah buka, udah terbuka, Enggak, tapi ini minta diinstal dulu untuk enggak ya? oh iya Bu, ada Bukan ini dalam nanti, bentuk Bu, aplikasi ada ini, Kak? Benarnya Iya, nggak ini saya aplikasi sudah kan ini. buka linknya. Kelas pintar harus diinstal dulu. Wants to be a millionaire. Yang itu, Pak? Iya. Oh, Iya, Bu. iya, iya. Jadi install dulu ya, nggak bisa main tanpa instalan ini kayaknya. Nggak bisa, jadi kita maksud saya main dari laptop saya aja. Oh, iya, iya. Oke. Siap. Ayo, siapa yang bisa adik-adik yang bisa menjawab pertanyaannya dari Ibu Irma nanti dapat cenderamata loh dari ya, oke. Untuk Friska, D. Mudah dibentuk, Bu. Untuk Hah? Oke. dari adik Berarti Friska. Ini Friska aja yang jawab ya. Iya. Katanya mudah Friska aja dibentuk, yang dia jawab. Oke, pilih yes, D. D. Oke. Lanjut. Ya udah tinggal 1 menit lagi Bu. Ayo, tidak ada lagi pertanyaan dari adik-adik maupun dari ibu bapak guru. Nah, bisa disimpulkan Bu materi Oke. kita pada hari ini. Kerajinan bahan lunak. Jadi dari hasil pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang berbahan lunak. Contohnya ada lilin, sabun, gips, fiberglass, dan lain-lain. Adapun prinsip kerajinan bahan lunak yaitu kerajinan tangan, teknik, dan era tradisional. Dan jenisnya
Jenis karakteristik kerajinan bahan lunak ada 2, yaitu bahan lunak alam dan buatan. Dengan teknik-tekniknya, kerajinan keramik ada beberapa teknik. Yang pertama, kerajinan teknik pijit, tegang, lempengan, slab, cetak, dan putar, dan lain-lain. Demikian hasil rangkuman hari ini. Selanjutnya, saya persilakan atau saya kembalikan kepada Ibu moderator. Kepada Ibu, saya persilakan. Ya, baik. Bagus sekali materi kita pada hari ini tentang prakarya dengan materi kerajinan bahan lunak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat dan bisa kita realisasikan di pembelajaran langsung. Demikian pikun kita pada hari ini. Apabila ada yang salah atau ada hal-hal yang tidak dikenan, mohon maaf. Dari saya, Santi Yusuf sebagai moderator dan Ibu Irma sebagai presenter kita pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.